Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin Agat Fitriani Rosiamanda dengan NIM B100240467. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan oleh PT FKS Food Sejahtera Tbk. Profil dari perusahaan PT FKS Food Sejahtera Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Berdiri sejak tanggal 26 Januari 1990. PT FKS Food Sejahtera Tbk adalah perusahaan FMCG yang menghadirkan beragam pilihan makanan ringan, manis, dan kebutuhan pokok. Perjalanan FKS ini dimulai dari kesuksesan mie kering legendaris, yaitu cap ayam 2 telur yang menjadi fondasi hingga resmi melantai di bursa pada tahun 1997 dengan kode AISA. Keunggulan kompetitif dari perusahaan ini yaitu terletak pada efisiensi operasional melalui optimalisasi rantai pasokan, inovasi produk berkelanjutan, jaringan distribusi yang luas, pemanfaatan teknologi digital, serta ketahanan pasokan bahan baku yang didukung oleh afiliasi. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan sistem manajemen resiko yang kuat turut memperkuat posisi perusahaan di industri. Kemudian, analisis rasio keuangan. Di sini, yang pertama saya memilih rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Jenis yang saya pilih adalah debt to asset ratio atau DAR. Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total aset. Dan berdasarkan laporan keuangan FKS Food tahun 2024, total utangnya sebesar 918.034 juta rupiah. Sedangkan total asetnya sebesar 1.964.172 juta rupiah. Setelah dihitung, diperoleh hasil debt to asset ratio-nya sebesar 0,47. Artinya, sekitar 47% aset perusahaan dibiayai oleh utang, sedangkan sisanya sekitar 53% berasal dari modal sendiri. Nilai ini menunjukkan bahwa struktur keuangan perusahaan masih terkendali dan relatif aman karena proporsi utangnya tidak terlalu besar dibandingkan aset yang dimiliki. Dengan kata lain, FKS Food memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian yang kedua, saya memilih rasio aktivitas dan jenisnya adalah total asset turnover. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan memakai seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan total aset. Dan berdasarkan data keuangan tahun 2024, penjualan bersih FKS Food sebesar 1.920.620 juta rupiah. Dan total asetnya 1.964.172 juta rupiah. Setelah dibagi hasilnya yaitu 0,98 kali. Artinya, setiap 1 rupiah aset perusahaan mampu menghasilkan sekitar 0,98 rupiah penjualan. Nilai ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang cukup baik, walau masih bisa ditingkatkan lagi agar aset perusahaan bekerja lebih produktif. Kemudian kesimpulan dari rasio keuangan. Yang pertama, pada tahun 2023, rasio keuangan yang dihitung dengan debt to asset ratio yaitu 41,1% dan naik menjadi 47% pada tahun 2024. Artinya, proporsi aset yang dibiayai oleh utang meningkat dan perusahaan lebih banyak menggunakan utang. Sedangkan pada tahun 2023, ketika dihitung menggunakan rasio keuangan total asset turnover yaitu 0,96 dan naik menjadi 0,98 pada tahun 2024. Artinya, tahun 2024 meningkat dari 0,96 kali menjadi 0,98 kali, yaitu efisiensi penggunaan aset membaik.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.